Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdul Basit. Saya bekerja di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Kalimantan Selatan. Saya bekerja di bagian Satuan Pengamanan. Oke, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, langsung saja kita review buku Manajemen Alhamdulillah, karangan dari Indra Utoyo, Direktur CEO Telkom dan pakar ICT. Ya, buku ini terdiri dari 153 halaman. Dan buku ini ketebalannya sekitar sekitar 2 cm. Bisa dilihat. Oke. Buku ini menjelaskan tentang memahami jalan kehidupan serta penjabarannya, meraih sukses kehidupan dunia akhirat serta penjabarannya, panduan manajemen alhamdulillah dan serta penjabarannya. Menjadi great people, perjalanan spiritual di lingkungan kerja melalui manajemen alhamdulillah. Pengantar Dimitri Mahayana, Chief of Sharing Vision dan dosen Stay Institute Teknologi Bandung. Di sini dia menjelaskan, manusia signifikan adalah manusia yang merasa sukses dan beruntung kalau membuat orang lain sukses. Mereka adalah orang-orang besar, great people, dan mulia. Orang-orang besar adalah mereka yang bersedia berkorban dan menunda kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang banyak. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa orang-orang besar adalah mereka yang bersedia berkorban dan menunda kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang banyak. Pengantar Profesor Dr. Haji Ahmad Tafsir, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini penulis hendak mengajarkan bahwa seluruh pikiran dan sikap dan perilaku kita harus selalu atas nama Allah. Hasil akhirnya ialah sikap pasrah kepada Allah. Artinya bila berhasil baik alhamdulillah, bila kurang baik alhamdulillah, bila gagal ya alhamdulillah. Dan contohnya seperti kita mendapatkan pemberian dari orang, maka kita harus bersikap alhamdulillah. Dan ketika kita di jalan kebocoran ban, dan harus kita bersikap selalu mengucap alhamdulillah. Bab 1. Memahami jalan kehidupan. Fenomena diri makhluk spiritual dengan pengalaman manusia. Hidup dan kehidupan tidak bisa kita sangka lagi merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu untuk sebuah tujuan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya sebagai permainan. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak atau benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 38-39. Dimensi fitrah pengalaman manusia. Setelah melewati kehidupan di dunia ini, semua manusia akan mengalami banyak alam lainnya. Pilihannya ada dua, mendapat kenikmatan atau kesengsaraan. Pilihan itu harus ditentukan sejak kita di dunia, bukan pada saat kita menjalani kehidupan alam lain. Hakikat meraih kebahagiaan. Tahap awal yang harus dilalui dalam mencapai kebahagiaan adalah kesadaran bahwa semua amal perbuatan, yang baik maupun yang buruk, akan berpulang kembali kepada diri sendiri. Kita yang menanggung pahala atau resikonya. Artinya, kita yang berbuat, maka kita yang bertanggung jawab. Bab 2. Meraih sukses kehidupan dunia akhirat. Hakikat sukses adalah sebuah cerita yang cukup populer tentang jalan menuju sukses. Pimpin keyakinan dengan prinsip sukses atau kesuksesan itu
berkaitan juga dengan keyakinan kita. Keyakinan atau faith adalah seperangkat prinsip dan nilai yang sekaligus menjadi misi suci hidup kita, dan agar lebih optimal membantu kita meraih kesuksesan masa sekarang dan akan datang. Self-leadership berbasis Quranic spiritual commitment. Membangun budaya kepemimpinan berbasis spiritualitas Al-Quran setidaknya bisa ditransformasikan melalui semangat nilai ayat-ayat berikut. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari yang telah kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi atau terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surat Fatir surah ke-35 ayat 29. Bab 3. Panduan manajemen Alhamdulillah. Manajemen Alhamdulillah terbagi 3 strategi, yaitu self-consciousness, self-development, self-contribution. Strategi 1. Self-consciousness. Menjadi manusia berkesandaran ulul albab. Salah satu ungkapan Al-Quran berkaitan dengan karakter manusia yang paling menggambarkan sinergi antara kompetensi dan akhlak terpuji adalah karakter ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Tuhan dalam keadaan apapun, baik ketika senang maupun susah. Ulul albab adalah pribadi yang mendapat 2 karunia sekaligus, yaitu kecerdasan dan keimanan, atau karunia pikir dan karunia zikir. Tidak ada yang kebetulan. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menjumpai atau mengalami berbagai peristiwa yang seolah-olah hal itu merupakan sebuah kebetulan. Hal yang mengemuka adalah ketika peristiwa-peristiwa yang muncul secara kebetulan itu justru membuat kita merasa tidak nyata. Pada situasi seperti inilah kita perlu mengedepankan 2 hal secara instan: ikhlas atau al-ikhlas dan berbaik sangka atau husnuzon. Strategi 2. Self-development, pengembangan diri. Be proaktif sebagai agen dan aktor perubahan. Pribadi unggul adalah orang yang terus-menerus mengambil peran dalam setiap kesempatan dimanapun dan apapun posisinya. Ia bukanlah objek yang terombang-ambing gelombang perubahan yang terjadi di lingkungannya. Ia mampu menjadi subjek pelaku perubahan. Sikap proaktif adalah konsep memandang diri sebagai pelaku utama, serta memandang pihak lain di lingkungannya sekitar diri sebagai penyedia tantangan sekaligus pemasok sumber daya dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran. Orang yang proaktif tidak pernah menyalahkan situasi. Orang yang proaktif punya gambaran diri dan tujuan hidup yang jelas. 4K. Komitmen, kompeten, konsisten, konsekuen. Ketika seseorang ingin sukses dalam pengembangan dirinya, baik dalam persoalan bisnis maupun yang lainnya, ia harus bisa melaksanakan 4K. Komitmen, kompeten, konsisten, dan konsekuen. Yang pertama, komitmen mengandung pengertian bahwa bisnis, misalnya, bukan sekadar dapat dipertanggungjawabkan responsibility pengelolaannya, tapi juga dapat mempertanggungjawabkannya accountability. Yang kedua, kompeten berarti seseorang harus mempunyai keunggulan dan keahlian, dan pada saat yang sama dia harus menjalankan apa yang menjadi kemampuannya pada saat dan tempat yang tepat pula. Yang ketiga, konsisten berarti seseorang harus memiliki fokus pada bidang yang digarapnya. Yang keempat, konsekuen berarti dalam berusaha kita harus siap menghadapi berbagai resiko yang akan kita temui, baik dalam kondisi menguntungkan maupun merugikan. Begitulah kehidupan, selalu dinamis dan bergerak cepat. Strategi 3. Self-contribution. Manusia bernilai tambah. Dalam hidup ini,
Kalau kita berhenti pada level cita-cita dan impian saja, tentu tidak ada hasilnya. Bahkan bisa jadi kita hanyalah manusia yang panjang angan-angan. There is no freelance. Begitulah jargon yang sering kita dengar kalau sedang mengadakan pertemuan bisnis. Benar, tidak ada hasilnya tanpa kerja. Tidak ada output tanpa proses dari input. Team player dan solution finder. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kita tidak bisa mengurung diri secara sosial. Tidak ada keberhasilan tanpa peran serta pihak lain. Karena itu, kita tidak bisa egois dalam hidup ini. Menjadi manusia signifikan, from effective to greatness. Hidup ini begitu singkat. Pertanyaannya, apa kontribusi kita dan apa yang akan kita tinggalkan dan jadikan bekal untuk hidup yang lebih langgeng? Perlu disadari bahwa ternyata dalam hidup kita hanya dapat memberikan apa yang ada dalam diri kita. Kita tidak bisa memilikinya. Kekayaan, jabatan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang ada dalam diri kita akan hilang kapanpun diambil oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Memiliki. Karena itu, kita diberi kesempatan untuk memiliki kelebihan apapun. Yang tertinggal adalah manfaat apa yang kita berikan bagi kemajuan dan kebaikan kepada sesama makhluk hidup dan kehidupan. Penutup. Menyikapi setiap kejadian dengan bijak. Sikap terbaik yang harus kita lakukan adalah tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu, sebab dari sikap itulah lahir motivasi dalam diri kita untuk bisa mencapai kesuksesan yang seharusnya. Berilmu sebagai setir. Untuk mencapai kesuksesan hidup, syarat mutlak pertama adalah berilmu. Al-Quran maupun hadis telah mengajarkan pentingnya berilmu dalam kehidupan. Bersyukur sebagai gas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa semakin kita bersyukur atas nikmatnya, maka akan semakin bertambah nikmat tersebut. Sebaliknya, jika kita kufur atau mengingkari nikmat, maka azab pedih yang akan jadi balasannya. Sabar sebagai rem. Dalam Al-Quran dinyatakan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah, surah kedua ayat 45. Demikian review singkat buku Manajemen Alhamdulillah, karangan Indra Utoyo, Direktur CIO Telkom, pakar ICT. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.